Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 20 Takdir seorang yang sulit dipercaya adalah mati. Kamu lemah. Di mataku, kamu tidak lebih dari seekor semut. Aku dapat dengan mudah membunuhmu dengan satu serangan. Tubuh Li Changhong mulai bergetar. Dia mengirimkan kinya dan meninju dengan kuat ke arah Jiang Chen. Pukulannya gitu kuat hingga menimbulkan suara gemuruh di udara. Ada cahaya terang datang dari tinjunya, dan itu tampak seperti Jiang Chen akan dikalahkan oleh satu pukulan ini. Terlalu lemah. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Tanda naga di dalam dantiannya mulai bergetar, tulangnya berderak. Jiang Chen meninju ke arah Li Changhong. Tinjunya, yang lebih kuat dari besi, bertabrakan dengan tinju Li Changhong. Bang! Kedua tinju bertemu, udara di sekitarnya bergetar. Energi dari tabrakan itu meledak keluar, mengirimkannya ke segala arah, tapi pemandangan berikutnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Klok kok kok. Li Changhong terpaksa mundur 3 langkah, setiap langkah terasa berat. Lengannya sakit, dan dia bisa merasakan sensasi kesemutan, ki dan darahnya berantakan. Apa? Li Changhong berteriak tak percaya. Dia menatap Jiang Chen yang belum mundur 1 langkah pun sejak pertarungan mereka dimulai. Pikirannya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, ini bukanlah sesuatu yang dia harapkan. Dia merasa seperti dia memiliki bakat yang diberikan Tuhan sejak dia menjadi prajurit Qihai ketika baru berusia 20 tahun. Tidak ada prajurit Qihai awal biasa yang bisa menandinginya, dan dia bisa merasakan bahwa Jiang Chen masih belum membentuk laut Qi-nya ketika mereka bertabrakan. Jiang Chen hanyalah prajurit Qi Jing tingkat 9. Tapi hanya dengan satu pukulan dia memaksanya untuk mundur. Pikirannya terkejut saat mencoba memahami situasinya. Qi Jing adalah alam pertama di 5 alam dasar. Ketika seorang pejuang berada di alam Qi Jing, kekuatan Yuannya akan tersebar di seluruh tubuhnya. Dan ketika dia mencapai tingkat Qihai, kekuatan Yuannya akan dikumpulkan di satu tempat. Ketika seseorang membentuk laut Qi di dantian, dia dapat mengumpulkan semua kekuatan Yuan di satu tempat. Inilah perbedaan utama antara alam Qi Jing dan alam Qihai. Tapi Jiang Chen sedang mengembangkan keterampilan transformasi naga yang menyimpan kekuatan Yuannya di tanda naga, jadi kekuatan Yuannya sudah berkumpul di satu tempat. Bagaimana ini mungkin? Senyuman di wajah Murong Zan tiba-tiba menghilang. Luar biasa. Bahkan prajurit Qihai awal harus mundur karena pukulannya. Seberapa kuat dia? Pukulan itu terlalu kuat. Saya bisa merasakan bahwa Jiang Chen masih belum menunjukkan kekuatan aslinya. Pemuda ini adalah binatang buas. Dia bisa menekan prajurit Qihai awal sementara hanya di level Qi Jing. Bagaimana ini mungkin? Jika dia dikalahkan maka keluarga Murong akan hancur. Banyak orang terkejut. Apa yang dilakukan Jiang Chen di luar dugaan semua orang. Kekuatannya terlalu kuat. Dia berdiri di panggung pertempuran seperti gunung yang tak tergoyahkan. Bagus, sangat bagus. Jiang Zhenhai mulai tertawa terbahak-bahak, ekspresi khawatir di matanya hilang. Dengan anak seperti ini, makam leluhurnya pasti terbakar, tidak pasti meledak. Kamu sangat lemah, aku hanya menggunakan 70% kekuatanku. Kata-kata Jiang Chen penuh dengan penghinaan, ekspresi seperti itu merupakan penghinaan besar bagi Li Changhong yang sombong sebelum pertarungan. Penghinaan dan ekspresi Jiang Chen seperti jarum yang menusuk langsung ke hati Li Changhong, sebuah pukulan besar terhadap martabatnya. Jiang Chen, kamu belum menang. Aku masih punya lebih banyak trik untuk berurusan denganmu. Li Changhong mendapatkan kembali postur tubuhnya, kedua telapak tangannya saling menempel. Dia dengan paksa menunjukkan jari untuk membentuk jari besar dengan warna emas pudar yang muncul dan terbang menuju Jiang Chen. Ini adalah keterampilan tempur jari kuning cerah, tingkat mortal rendah. Jiang Chen tersenyum, skill tempur Bright Yellow Finger ini tidak bisa dibandingkan dengan skill Six Solar Fingers miliknya. Itu hanya sampah dibandingkan dengan skill Jiang Chen. Baiklah, waktu bermain sudah berakhir. Jiang Chen memulai serangannya. Darah dan Qi-nya sekuat naga. Pembuluh darah hijau seperti naga muncul di telapak tangannya, dan cahaya terang terpancar dari tinjunya juga. Dia menyerang jari kuning cerah dengan pukulan sederhana. Dengan Jiang kemampuan Chen yang sebenarnya, dia bahkan tidak perlu menggunakan keterampilan tempur apapun untuk menghadapi Li Changhong. Bang! Energi tersebar ke segala arah. Tinju Jiang Chen menghancurkan segalanya, jari kuning cerah pecah menjadi serpihan kilau kuning dan menghilang. Tabrakan itu membuat Li Changhong mundur 2 langkah lagi, dan kemudian dia mulai muntah darah. Ini bukan pertarungan yang setara, Li Changhong dihancurkan oleh Jiang Chen. Aduh!
Jiang Chen bergerak secepat naga, dan dalam sepersekian detik, dia muncul di depan Li Changhong. Menggunakan kedua tangannya seperti penjepit besi, dia meraih kedua bahu Li Changhong dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya menjadi karung pasir manusia. Jiang Chen mengulurkan kedua tangannya, melemparkan Li Changhong ke permukaan keras panggung pertarungan dengan kekuatan yang luar biasa. Bang! Suara retakan tulang mengiringi gelombang kejut, membuat punggung semua orang merinding. Ah! Li Changhong berteriak kesakitan. Kerumunan yang menyaksikan pertarungan itu terkejut, seorang prajurit Qihai awal dikalahkan seperti ini. Namun segalanya belum berakhir. Siapa yang memintamu menjadi masalah sulit? Jiang Chen meraih Li Changhong lagi dan mengangkatnya ke udara, melemparkannya sekali lagi ke tanah. Bang bang bang! Suara mengerikan bergema dari setiap pukulan, membuat penonton ketakutan. Meskipun sebagian besar dari mereka pernah melihat sisi kejam Jiang Chen sebelumnya, mereka tetap merasa takut dengan pemandangan ini. Li Changhong berteriak tanpa henti, darahnya di mana-mana. Dia telah menjadi mainan di tangan Jiang Chen, dan dia sudah kehilangan kemampuannya untuk melawan. Dengan metode penyiksaan ini, bahkan orang yang berkemauan keras pun akan berubah menjadi sampah. Li Chang keberuntungan Hong sangat buruk. Berhenti. Sebuah teriakan terdengar dari sisi keluarga Murong, dan seorang lelaki tua melompat ke atas panggung. Bajingan kecil, hentikan sekarang. Beraninya kau menyentuh tuan muda keluarga Li Kota Merah. Orang tua itu sangat marah. Dia tidak menyangka Li Changhong akan dikalahkan seperti ini. Ketika dia menyadari bahwa Li Changhong kalah, Li Changhong telah disiksa dengan kejam. Apa? Keluarga Li dari Kota Merah. Dia adalah tuan muda dari keluarga Li Kota Merah. Oh tidak, kali ini Jiang Chen mengalami masalah besar. Banyak orang terkejut ketika mereka mendengar dia mengatakan keluarga Li Kota Merah. Beberapa dari mereka tidak tahu siapa keluarga Li, tapi mereka semua tahu tentang Kota Merah. Kota Merah tidak dapat dibandingkan dengan Kota Langit Wangi, dan sekarang Jiang Chen telah menyiksa tuan muda mereka, masalah akan terjadi. Ketika semua orang mengira Jiang Chen akan berhenti. Orang tua bodoh, apakah kamu tidak tahu aturan pertandingan kematian ini? Tersesat. Tegur Jiang Chen sambil menginjak keras wajah Li Changhong yang berlumuran darah. Sombong, liar, sombong. Bahkan setelah mengetahui lawannya berasal dari keluarga Li Kota Merah, dia masih bertindak tidak terkendali, menginjak wajah musuhnya dan bahkan memarahi prajurit Mid Qihai. Terlepas dari bagaimana ini berakhir, perilaku Jiang Chen telah membuat semua orang mulai menghormatinya, beberapa orang dengan darah mendidih karena rasa hormat. Dia adalah pria yang berbakat, tidak ada orang lain yang memiliki keberanian dan perilaku seperti itu. Cener! Jiang Zhenhai berteriak dengan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Li Changhong adalah tuan muda dari keluarga Li di Kota Merah. Jiang Zhenhai tahu betapa kuatnya keluarga Li, dan mereka tidak mampu menyinggung perasaan orang seperti itu. Jiang Zhenhai bersiap untuk melompat ke panggung pertempuran. Prajurit Mid Qihai itu adalah ancaman besar bagi Jiang Chen. Ayah, apa yang terjadi hari ini adalah karena keputusanku sendiri. Tak seorang pun dari keluarga Jiang bisa ikut campur, kita harus mematuhi aturan pertandingan kematian ini. Jangan seperti anjing sampah menjijikkan yang tidak mau kalah. Petik 2. Jiang Chen berkata dengan lantang, bertingkah dan terlihat seperti raja sejati. Sial, inilah laki-laki. Dia benar-benar sombong. Seorang pria harus bertindak seperti itu. Jika aku bisa menjadi seperti dia sesaat saja, maka itu akan sia-sia, meski mengorbankan nyawaku. Kamu tidak bisa melanggar aturan pertandingan kematian ini. Keluar dari sini, hasil akhir pertandingan kematian akan ditentukan oleh takdir. Benar, siapa yang membuat aturan untuk ini? Jangan bilang kamu ingin menghapus aturan itu sekarang karena kamu kalah. Banyak orang terpengaruh oleh semangat Jiang Chen dan mulai berteriak. Ya, keluarga Li dari Kota Merah sangat kuat, dan mereka tidak mampu menyinggung perasaan mereka, tapi mereka tetap menyuarakan pendapat mereka. Tantangan hari ini diprakarsai oleh keluarga Murong, dan mereka bahkan mengundang seseorang yang bukan dari keluarga mereka untuk mewakili mereka. Ini adalah sesuatu yang tercela, dan sekarang mereka ingin melanggar aturan pertandingan kematian. Mereka benar-benar tidak memiliki martabat sama sekali. Orang tua, pergilah atau aku akan menghancurkan kepalanya sekarang. Jiang Chen berteriak kepada orang tua itu. Bajingan kecil, beraninya kamu. Orang tua itu sangat marah. Dia berasal dari keluarga Li, dan tidak ada yang berani berbicara kepadanya seperti itu.
Jika ini orang lain, dia akan menamparkan pria di depannya dan membunuhnya. Tapi tuan muda dari keluarganya berada di bawah kaki pria itu. Beraninya aku. Aku akan menghancurkannya sekarang dan membiarkanmu menjadi saksinya. Jiang Chen tidak pernah menerima ancaman dari siapapun. Lelaki tua ini tidak layak di matanya. Dengan semua orang mengawasinya, Jiang Chen melambaikan tangannya dan mengeluarkan cahaya terang, mengayunkannya seperti pedang tajam dan memotong ke arah Li Changhong di bawah kakinya. Retakan. Otaknya meledak. Kepalanya meledak, darah tumpah ke panggung pertarungan. Tubuh Li Changhong bergetar beberapa kali sebelum berhenti bergerak sepenuhnya. Wah, tindakannya menyapu kerumunan seperti badai. Ekspresi wajah mereka yang berdiri di dekat panggung menjadi pucat, hampir mulai muntah ketika mereka melihat otak Li Changhong meledak. Ini terlalu kejam, terlalu berdarah. Banyak orang tidak tahan melihat pemandangan seperti ini. Tidak ada yang mengira Jiang Chen akan membunuhnya dengan mudah. Melihat bagaimana dia berperilaku sekarang, Jiang Chen akan membunuh siapapun yang menentangnya, bahkan putra Tuhan. Apa? Melihat apa yang terjadi, lelaki tua itu dan Mu Rongzhan berteriak ketakutan. Akan ada masalah besar sekarang setelah Li Changhong meninggal. Bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu selagi kamu masih hidup. Orang tua itu menjadi gila. Kepala tuan mudanya hancur di depan gitu banyak orang. Dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan apapun ketika dia kembali ke keluarga Li. Dia harus membunuh Jiang Chen sekarang. Pisahkan aku selagi aku masih hidup. Mari kita lihat. Mata Jiang Chen cerah. Dia tidak mundur bahkan ketika menghadapi prajurit Mid Qihai. Tanda naga di dantiannya mulai bergetar. Dia mengarahkan jarinya seolah itu adalah pedang. Dia akan melepaskan 6 solar berkekuatan penuh jari. Aduh. Cahaya emas terang berbentuk jari keluar dari jarinya seperti pedang tajam tiada taraf yang mampu mengiris apapun. Tujuannya adalah lelaki tua itu.